Pernahkah kamu bermimpi bisa terbang? Atau mungkin bertemu seseorang yang sudah lama hilang dari hidupmu? Tapi bagaimana kalau kamu bisa memilih mimpimu sendiri? Apakah mimpi bisa dirancang seperti film yang kamu tulis sendiri? Mimpi adalah pengalaman bawah sadar yang terjadi saat kita tidur, terutama saat fase tidur rapid eye movement. Disinilah otak sangat aktif, meskipun tubuh kita lumpuh sementara. Tapi apa sebenarnya yang terjadi di otak kita? Penelitian menunjukkan bahwa saat bermimpi, bagian otak yang bertanggung jawab untuk emosi, seperti amigdala, sangat aktif. Namun, bagian yang mengatur logika, seperti prefrontal cortex, malah cenderung mati suri. Inilah sebabnya kenapa mimpi seringkali tidak masuk akal. Pertanyaannya adalah, bisakah kita mengendalikan atau bahkan merancang mimpi? Jawabannya adalah, secara teori, ya. Dan ini disebut lucid dreaming, mimpi sadar. Lucid dream terjadi saat kamu sadar bahwa kamu sedang bermimpi. Dalam kondisi ini, beberapa orang bisa mengendalikan jalan cerita mimpinya, memilih kemana pergi, siapa yang mereka temui, bahkan apa yang mereka rasakan. Beberapa penelitian dari Harvard dan MIT menunjukkan bahwa dengan latihan dan teknik tertentu, seperti menjaga jurnal mimpi, realitas check, reality check, atau metode WBTB, Wake Back to Bed, orang bisa meningkatkan peluang untuk mengalami lucid dream. Bahkan ada teknologi seperti TMR, Targeted Memory Reactivation, yang menggunakan suara atau bau saat tidur untuk memicu tema mimpi tertentu. Ilmuwan dari MIT pernah melakukan eksperimen menarik. Mereka menggunakan alat bernama Dormio yang mendeteksi saat seseorang masuk ke tahap hipnagogia, yaitu perbatasan antara bangun dan tidur. Dalam skala yang lebih maju, teknologi semacam ini mungkin bisa dipakai untuk terapi trauma, meningkatkan kreativitas, atau bahkan menyelesaikan masalah lewat mimpi. Tapi ada juga tantangan dan risiko. Mengganggu siklus tidur terlalu sering bisa mengganggu kesehatan mental. Selain itu, terlalu fokus mengejar mimpi sadar bisa membuat kita susah tidur atau mengalami false awakenings, merasakan terbangun padahal masih dalam mimpi. Jadi, meskipun mimpi bisa sedikit diarahkan, penting untuk tetap menjaga keseimbangan tidur yang sehat. Mimpi adalah jendela ke alam bawah sadar. Sains telah membuka sedikit tirainya, tapi sebagian besar dunia mimpi masih misterius. Mungkin suatu hari nanti, kita benar-benar bisa menulis mimpi seperti skenario film. Tapi untuk sekarang, nikmati saja perjalanan imajinasimu setiap malam. Kalau kamu suka bahasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar apa mimpi paling aneh yang pernah kamu alami.